See, maybe you cannot project. Okay. So we go to the next topic. So actually we finish all the retreats. So what we going to say now is not something that is connected with this retreats. So they say the law of resultant consciousness, vipaka niyama. So niyama means the law. As vipaka chaitas are the resultants of the karma, they arise and retreats regularly according to the karma, just as the image appears in the mirror in accordance with the person in front of the mirror. So if a beautiful person stands in front of the mirror, a beautiful image will appear. If an ugly person stands in the mirror, an ugly person, an ugly image will appear. You cannot wish, oh, may my image be beautiful. You cannot do that. Jadi sekarang kita memasuki aturan atau hukumnya atau aturannya dari sebuah kesadaran hasil, vipaka niyama. Niyama berarti aturannya atau hukumnya, sebagaimana vipaka cita adalah hasil daripada kama, ya, hasil dari kama. Jadi mereka muncul secara teratur, ya, di dalam rangkaian kesadaran witi berdasarkan pada kama, seperti ya bayangan yang muncul di depan cermin berdasarkan sama dengan orang yang muncul di dalam cermin. Jadi kalau ketika sebuah kama yang baik itu yang menjadi hasilnya, maka hasilnya juga akan baik. Ketika orang yang cakep maju ke depan cermin, pasti bayangannya cakep, ya kan? Nggak pernah ada orang jelek bayangannya cakep, itu nggak pernah, ya. Oke. So when you come across unpleasant sense objects, such as a decaying carcass, excrement, etc., it is due to your the bad karma. So at that time, akusala, the vipaka chaita, the resultant of akusala karma. So these vipaka chaitas, the chakku vinyana, samadechana, sandirana, and the dhalamana, they are vipaka chaita. So at that time, the akusala vipaka, chakku vinyana, samadechana, sandirana, and the dhalamana is also performed by three sandirana. So the akusala vipaka, sandirana chaita will perform as the dhalamana. Jadi kita lihat di sini, ketika seseorang misalnya bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan, dia sebenarnya dikatakan secara hukum daripada kesadaran ini, dia artinya adanya hukum kama buruknya yang berbuah berdasarkan hal yang lampau. Jadi kalau kita dilihat di sini, kalau kita di dalam rangkaian kesadaran tersebut, mulai dari pancadara wajana di sini, kita melihat di dalam setiap kesadaran tersebut, ya, baik itu pancadara wajana, ya, caku winyana, sampaticananya atau santirana maupun manodwara wajana di sini, dan juga ketadalambananya ini yang terdiri dari 3 santirana cita dan 8 mahawipaka cita. Semuanya ini kan merupakan kesadaran hasil sebenarnya, vipaka cita, ya. Jadi itu berdasarkan vipaka niyamanya ini nampak. Again, when you come across the fairly good objects, so here we say kusala vipaka chakku vinyana samrecha sandirana, and kusala vipaka sandirana chaita will arise. So, and then when you come across very the beautiful sense objects, so in that case, the sandirana chaita, so will be not upikasa sandirana, it would be the somanasa sandirana chaita will arise. Jadi sekarang kalau kita berhadapan dengan objek yang
tidak terlalu bagus ya, namun tidak jelek di sini. Jadi ada biasa-biasa saja. Tetap kesadaran yang muncul di sini panca dwara wajananya tetap tidak berubah, tetap yang ini ya UPK. Nah, kemudian yang caku winyana juga yang UPK, sampaticananya di sini yang UPK santirana, yang ahetuka kusala ya, yang bajik ya. Kemudian sampaticana yang tetap juga yang ini ya, sampaticana di sini. Jadi kemudian di sini wotapananya dia bersifat netral karena dia memang selalu muncul sebagai fungsional di sini. Kemudian tada lambananya di sini sudah pasti dia adalah yang UPK santirana dan juga mahawipaka citanya yang ini, mahawipaka yang di sini ya, yang UPK. Namun apabila kalau kita bertemu dengan objek yang sangat menyenangkan dan berkesan dan baik, ini tetap sama ya, pancadwara, caku semua sama, samtaticana juga sama. Ini berasal dari yang ahetuka kusala wipaka tapi yang netral. Namun untuk wotapana di sini, santirananya ya, untuk santirananya dia menjadi somanasa santirana cita dari yang kusala wipaka ahetuka. Jadi karena objeknya menyenangkan, dia menganalisa dengan somana santirana. Kemudian wotapana tetap biasa karena manandwara wajana dia fungsional. Kemudian tada lambananya di sini ya, juga santirananya adalah yang somanasa dan mahawipakanya juga yang somanasa. Now when kusala javana and akusala javana do not occur regularly as vipaka chaitas, Yoniso manasikara, if you can make wise reflection, then kusala, the javana chaita will rise. If you make yoniso manasikara, unwise reflection, then the akusala, the javana chaita will rise. So we say the javana chaita are performed by kukukripala. Kukukripala means either akusala chaita or kusala chaita for non-arahats. For arahats, it would be kriya chaita. And then the phala chaita arises only when we enter the fruition attainment. So for us, it would be either kusala or akusala. So it is important to make wise reflection so that to get kusala, the javana chaitas to arise. Jadi kita lihat rangkaian kesadarannya yang di depan dan di belakang kan dia berdasarkan kepada kama kita. Nah, namun kalau untuk jawananya, menikmatinya, dia tidak mengikuti kepada wipakanya, ya, tidak mengikuti pada wipaka lalu, tetapi dia bisa kusala dhamma atau akusala dhamma. Ini tergantung daripada manasikaranya tadi, ya. Di mana manasikara di sini dia mengrefleksikan hal itu menjadi bajik atau tidak bajik. Jadi artinya kalau di sini walaupun kita melihat sebuah objek yang tidak bajik sebenarnya, tetapi kalau kita melakukan refleksi yang baik, kemudian di sini muncul kusala dhamma. Misalnya ketika seorang menghina kita, kan sebenarnya itu menyakitkan kan, ya. Tapi kalau kita merefleksikan dengan baik, ya, kama buruk saya berkurang satu, seharusnya berbahagia. Jadi sini menjadi kusala dhamma, kan? Nah, tapi kalau memang yang bajik, kita misalnya melihat sebuah hal-hal yang baik, mendengarkan dhamma, ya, sebenarnya itu baik. Tetapi karena kita merefleksikan dengan refleksi yang tidak baik, gitu kan? Alah, membosankan dhamma ini udah dengar setengah mati, nggak masuk otak, bosan nih, nggak mau deh, ya. Pada saat itu aku salah dhamma muncul di sini, ya. Jadi dia bisa menjadi yang tidak bajik. Jadi di sini kita ketahui adalah kuku kripala kalau yang menjadi jawana, tetapi bagi kita hanya yang akusala dan akusala saja yang muncul bagi seorang manusia. Now the frequency of kama javana. So normally kama javana arises 7 times, no? So in normal situation, but in young babies and unconscious persons, the heart base, hadyavatu is weak, and accordingly kama javana arises
6 or 5 times. Sekarang kama jawana. Kemarin menanyakan kenapa jawana biasa harus 7 kali. Ya, kita mulai sedikit-sedikit melihat. Ya, secara normal kama jawana muncul 7 kali di dalam rangkaian kesadaran. Tetapi pada seorang anak bayi dan manusia, orang-orang dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, hadaya waktunya begitu lemah, dan berdasarkan kepada hal tersebut kama jawana hanya muncul 6 kali atau 5 kali di dalam satu rangkaian kesadarannya. So I told you at the time of near death sign, maranasana namitta, arise. And taking that sign, cognitive series also arises. We call it near death, the cognitive series, maranasana viti. So at that time again, the heart base is very weak. So the kama javana occurs only 5 times. Sama juga ketika menjelang kematian kita, maranasana ya, maranasana itu rangkaian kesadaran menjelang kematian, di mana juga pada saat itu landasan batin kita juga sangat lemah, maka yang terjadi juga pada saat itu kama jawana muncul hanya 5 kali saja. In Paccavekkhana Viti, they call the retrospective cognitive series or reviewing cognitive series, not just like examining the jhana factors. So at that time when they want to examine very quickly, then the kama javana citta occurs only 4 or 5 times per viti. Nah, jadi di dalam Paccavekkhana Viti atau pun rangkaian kognitif proses yang masing-masing di sini ya tertentunya, di mana seseorang itu mengamati faktor-faktor jhana dengan begitu sangat cepatnya ya, sehingga kama jawana di sini hanya muncul hanya sebanyak 4 atau 5 kali di dalam satu witinya. So in the jhana viti and megha viti, we have found that the upachara samadhi javana, that is mahakusala javana citta, which is kama javana citta, they occurs 4 times, in the slow-witted person as prikama, upachara, anuloma, and kotrabu, and in quick-witted person they occurs 3 times, as upachara, anuloma, and kotrabu. Dapat kan? Jadi yang ini tadi begitu cepat hanya 4 kali ya atau 5 kali per witi. Jadi di sini di upacara samadhi jawana ya, di mana kama jawana di sini yang kita ketahui adalah yang mahakusala tadi berfungsi 4 kali sebagai parikama, upacara, anuloba, dan gotrabu. Dia hanya 4 kesadaran yang muncul sebagai jawana witinya pada orang yang dengan kebijaksanaan yang lambat. Frequency of apana javana. So we are coming to page 212 in your book. So this is on page 212 at the bottom. Frequency of apana javana, and we found that when you attain rupavada jhana and arupavada jhana for the first time, the jhana citta arises only once. And only when you enter the jhana attainment, then the jhana citta will arise many times. Okay. Frekuensi dari apana jawana. Jadi di sini adalah jawana yang terserap di sini. Kita lihat pada semua rupa wacara jana witi ya dan arupa wacara jana witi yang berhubungan dengan apa jawana. Ini muncul hanya satu ya, hanya yang satu pertama ini pada seseorang yang mencapai jana cita pertama dia muncul pertama kali. Jadi artinya begitu jana dia langsung padam ya. Jadi dalam hal tersebut untuk memasuki keadaan daripada absorpsi yang berhubungan dengan jana tersebut, dia dapat menggambarkan jana sama patiwiti yang dimana apa jawana bisa muncul menjadi banyak kali ya. Jadi biasanya hanya satu kali padam baru Anda mengembangkan jana sama pati. In the supernormal abhinya
Apanaviti. No, the Rupa Vajra Kusala fifth Javana Chaita functions only once as Abhinya Javana. And for Arhat, no, instead of Kusala fifth jhana, the Kriya fifth jhana will arise as the Apana Javana. And in the Mega Viti, no, we have found that. So the Mega Chaita, they arises only once, and they are followed by two Phala Chaitas, as Apana Javana in a slow-witted person, and it is followed by three Phala Chaita in the quick-witted person. Sekarang kita lihat di yang Apanaviti ya, Abhinya Apanaviti. Jadi di sini kita melihat ketika dia mau mengambil tersebut, dia kan harus mencapai jana kelima dulu. Jadi rupa wacara kusala jana kelima, jawananya hanya muncul satu kali, ya, berfungsi sebagai Abhinya Jawana. Jadi setelah satu kali dia langsung padam. Dan pada seorang arahat yang mengembangkan sampai ke jana kelima, di sini rupa wacara kiriya jana kelima yang berfungsi sebagai jana citanya juga jana citanya berfungsi sebagai Abhinya Jawana muncul juga hanya satu kali. Ya. Kemudian kita melihat di dalam Maga Apanaviti, ya, di mana kesadaran jalannya di sini yang berhubungan dengan Maga Jawana cita tersebut, dia juga hanya muncul satu kali, kemudian diikuti oleh dua palacita pada Apana Jawana tersebut pada orang dengan kebijaksanaan lambat. Namun pada orang dengan kebijaksanaan yang cepat, tiga palacita akan mengikutinya sebagai Apana Jawananya. In Phala Samapatti Viti, this Phala Chaita arises many times. And then in Nirodha Samapatti, extinction attainment. So Neva Sanyana Sanya Yarana Jhana, the fourth Arupa Jhana, arises 2 times. Then the Chaita becomes extinct. Chaita Jaitasika and Chaita Rupa becomes extinct. So no Javana exists during extinction. And in coming out of the Nirodha Samapatti, in the case of the Anagami, non-returner, Anagami Phala Chaita arises once. And for Arahat, Arhata Phala Chaita arises once, as Apana Javana. Sekarang kita lihat lagi. Di dalam Phala Samapatti, ya. Di dalam Phala Samapatti tersebut yang berhubungan dengan pala yang muncul di sini banyak kali ini tanpa adanya jeda berfungsi sebagai Apana Jawana. Jadi di sini palanya itu muncul banyak kali, ya. Kemudian di Nirodha Samapatti Viti, Newasanya Nasanayatana Cita tersebut muncul hanya 2 kali sebelum dia padam. Ya, jadi setelah dia padam, ya, maka semua kesadaran dan faktor-faktor mental yang ini juga padam. Selama Nirodha Samapatti, cita maupun juga cetasika dan cita jarupa ini semua padam. Jadi tidak ada jawana yang muncul pada saat itu. Dan pada saat dia keluar dari Nirodha Samapatti, bagi seorang anagami pala akan muncul anagami pala cita berfungsi 1 kali sebagai apadan jawana. Namun pada seorang arahat, ya, maka arahat para cita akan muncul 1 kali sebagai apana jawana di dalam seorang arahat. So in the jhana viti and mega viti, we found that the upachara samadhi, the consciousness and the jhana or mega chaita must agree in feeling. So if the jhana or mega is or the somanasa, the upachara samadhi, chaita should also be the somanasa. If jhana and mega are upekha, so the upachara samadhi javana should also be upekha. Sekarang kita lihat di dalam prosedur daripada jawana, ya, kita ketahui bahwa baik di upacara samadhi, ya, maupun di jana dan pala di sini, semua mereka harus mengikuti prosedur daripada
perasaan di sana. Jadi apabila dia munculnya sebagai perasaan menyenangkan, maka ini semua akan ikut menyenangkan. Atau bila kalau memang sebagai mahakusala cita yang pertama dia juga berhubungan dengan upacara samadinya adalah UPK, maka selanjutnya juga akan menjadi UPK. And again we give procedure of the Dalamana, not the Dalamana Cita. So we say the Dalamana occurs only in karma person when they are observing karma sense objects with karma javana viti. So karma javana. So there's a karma person, karma sense object, and karma javana. Only in this case the Dalamana arises. And that generally upikha javana or the domanasa javana. No? When you're angry, you're having dosa mula chaita, so at that time domanasa vedana will arise. So after that, the dalamana, upikha the dalamana must arise. Upikha javana, upikha the dalamana. Domanasa javana, again upikha the dalamana. So in the dalamana, we have 11 chaita. So the 3 Sandirana Chaita, 2 of them are Upekha and 1 is Somanasa. And 8 Mahavipaka, 4 of them are the Somanasa, 4 Upekha. So they have only Upekha and Somanasa. So when you have Domanasa Javana, only Upekha will arise. The Domanasa and Somanasa cannot match. Just like the fire and water cannot exist together. Sekarang kita lihat prosedur munculnya sebuah untuk tadalambana. Kita melihat tadalambana di sini, dia munculnya itu hanya pada seseorang yang hidup di alam kama, ya. Jadi karena mereka mengamati objek indera yang bersifat duniawi. Di sini yang muncul dengan kama jawana witinya di sini, ya, kama jawana warawiti. Jadi secara umum, ya, UPK jawana atau domanasa jawana akan diikuti oleh tadalambana. Sedangkan somanasa jawana akan diikuti oleh somanasa tadalambana. Kita lihat di sini, ya. Kalau yang menjadi jawananya tersebut, jawana citanya itu adalah UPK, maka di sini pasti UPK. Kalau somanasa di sini pasti somanasa. Namun kalau di sini domanasa, ya, di sini pasti UPK, ya. Karena domanasa tidak memungkinkan muncul menjadi somanasa. Next topic, please. So we get gas life continuum, agantuka bhavinga. So a person who is born with the somanasa, the light mahavipaka chaita, his rebirth consciousness somanasa. His bhavinga chaita would be the same, the same type of consciousness. Somanasa mahavipaka chaita will arise the whole life. Always his bhavinga chaita must be somanasa mahavipaka chaita. And now we say if that person gets angry, then domanasa, the domanasa, the javana chaita will arise. And after that, if like we say if domanasa, say the dalamana do not arise at that time, the bhavinga chaita must arise. So his bhavinga chaita is somanasa bhavinga. So we say domanasa and somanasa cannot match, just like fire and water. So when somanasa, cannot arise, then we say, the upikha santirana chaita. So if in this difficult situation, upikha santirana chaita arises once as the agantuka bhavinga, that is guest, life continuum. So the upikha chaita can match with the domanasa as well as with somanasa. So it arises one,
So, no, after that guest Bhoinga, the normal Somanasa Bhoinga can arise. So we say this Upekha, no, the Santirana Chaita, when it acts as the Agantuka Bhoinga, it cannot take the object, taken by these cognitive consciousness, cognitive jhana chaita. So it would take a familiar karma object which has been observed several times in the past. Jadi agantuka bawangga, ya, kesadaran ala kelangsungan hidup tamu, ya, seperti seorang tamu. Apa itu sebenarnya agantuka bawangga tersebut? Ya. Jadi kita ketahui apabila yang menjadi kesadaran kelahiran kembali seseorang, misalnya adalah somanasa mahawipaka cita, ya, maka selama hidupnya ketika dia hidup mahawipaka cita dan juga bawangga citanya tersebut adalah yang maha somanasa wipaka, ya, selamanya yang apa. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi begini, ini terkadang yang somanasa mahawipaka cita tersebut yang lahir menjadi kesadaran kelahirannya, boleh dikatakan, hampir dikatakan begini, orangnya itu lahir sebagai seorang manusia yang selalu tampil dengan banyak senyuman, selalu mukanya muka senyum deh. Tapi kalau orang yang lahir dengan UPK, dia merenggut aja, udah kaya raya pun merenggut aja, karena dia hidup dengan yang UPK, ya kan. Nah, jadi kondisi tersebut kita lihat. Nah, kemudian apabila somanasa bawangga dalam bawangga tersebut, ketika orang tersebut marah, pada saat orang yang dia punya kelangsungan hidup ini semua adalah somanasa, kan? Ketika dia marah, begitu dia marah di titik akhir di sini, ya, dan dalam bananya juga berarti UPK, ya kan? Dia mau langsung jatuh ke bawangga yang somanasa kan nggak bisa, nggak ketemu api dengan air. Kita lihat di sini, ya. Domanasa jawana cita tidak dapat diikuti oleh somanasa tadalambana dan juga somanasa bawangga. Jadi karena somanasa wedana tersebut terbalik dengan domanasa wedana. Jadi ini bagaikan air, ya, di sini sesuai dengan kesadaran kelahirannya kembali, somanasa bawangga harus muncul. Ya, di sini kan setelah domanasa, di sini kan harusnya dia somanasa dan somanasa, namun tidak bisa ketemu. Nah, pada kondisi sulit ini UPK santirana cita di sini akan muncul sekali dan bertindak sebagai agantuka. Ya, dia bertindak sebagai agantuka berarti tamu ataupun asing yang bertindak sebagai bawangga, fungsi bawangga dan tidak berfungsi sebagai fungsi santirana, ya. Jadi dia sebagai bawangganya. Jadi UPK wedana tidak dapat gabung match atau bersatu dengan domanasa wedana maupun somanasa wedana. Jadi agantuka bawangga tersebut tidak dapat dikatakan memastikan bahwa objek tersebut diamati dengan domanasa ataupun dengan kama objek yang sesuai di mana telah diamati beberapa kali. Jadi di sini maka setelah dari domanasa tersebut muncul dulu satu UPK santirana yang bertindak sebagai bawangga citanya, ya. So the next topic, consciousness in three spheres. So we have already mentioned in the sense sphere, kama realm, kama loka. So we say the cognitive consciousness, the number of cognitive consciousness that can arise in the kama sphere is 80 citas, with the exception of 9 mahakata vipaka cita. No, we have to put in vipaka here. 9 mahakata vipaka cita, no, they function only rebirth consciousness as rebirth consciousness, life continuum and death consciousness. And they arise only in the Brahma realms. So they don't arise in the sense sphere. So the number of chaita that can arise in the sense sphere is also 80 chaita. Okay. Kesadaran di tiga alam, ya. Bumi dan cita di sini dikatakan bumi berarti alam, ya.
alam kehidupan. Jadi di dalam alam kesenangan indria tersebut ada 80 cita dengan kekecualian 9 mahagata cita tersebut yang bertindak sebagai kesadaran, ya, rangkaian kesadaran. Jadi 9 mahagata cita tersebut berfungsi sebagai kesadaran kelahiran kembali dari kelangsungan hidup dan kematian daripada Brahma rupa, ya, sesuai dengan masing-masingnya. Now in the Rupa Brahma realm, the 5 material sphere, so we say in the Rupa Brahma, the Ghana Pasada, Jiva Pasada, Kaya Pasada do not arise as they do not enjoy sense pleasure. No, we have said that. So the two Ghana Vijnana Chaita, that depend on that the no space, and two Jiva Vijnana Chaita that depends on the tongue base, and the two Kaya Vijnana Chaita that depend on the body base cannot arise. And as the Rupa Brahma do not enjoy sense pleasure, so this Chaita do not arise. And 8 Mahavipaka Chaita, they are the rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness of human beings and celestial beings. So they don't arise in other like the Rupa Brahma. And again, 2 Dosa Mula Chaita cannot arise in the Rupa Brahma, because as soon as Dosa Mula Chaita arise in them, they are burned to death. Their fine material is very fine, so as soon as Dosa Mula Chaita they arises, so they burn, and they die. So the 4 Arupa Vipaka Chaitas, again, they arise only in Arupa Brahma. So they function as like the rebirth consciousness, life continuum, and death consciousness of Arupa Brahma. So altogether 20 Chaita do not arise in the Rupa Brahma. So if you subtract 20 from 89, the 2 Chaita, you get 69 Chaita. So this is the Chaita that can arise in the 5 material sphere. And again, among these, the 5 Rupa Vajra Vipaka Chaita, which is included in 9 Mahagata Vipaka Chaita, do not take part in the cognitive series. So their cognitive consciousness would be 69 minus that 5, you get 64. Jadi sekarang kita lihat, tadi di alam kesenangan indria hanya 80 cita, ya, yang bisa muncul. Sekarang di alam bermateri halus, ya, Rupa Brahma di sini 2 kesadaran hidung, ya, 2 kesadaran lidah dan 2 kesadaran jasmani, mereka ini tidak muncul di alam Rupa Brahma karena mereka tidak menikmati kesenangan indria, ya, kesenangan duniawi. Kemudian 8 Mahavipaka Cita yang merupakan kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian daripada manusia berarti tidak muncul di alam Brahma. Kemudian 2 Domanasa Cita, dia tidak muncul di alam rupa karena makhluk-makhluk Brahma rupa, mereka boleh katakan tidak ada kebencian lagi, tidak ada kemarahan pada mereka. Karena sekali sebuah kebencian atau kemarahan muncul pada mereka, ini akan membakar habis diri mereka yang terdiri dari materi yang sangat murni. Jadi dengan kedosa itu mereka tidak bisa bertahan. Kemudian 4 Arupa Vipaka Cita yang merupakan kesadaran kelahiran kembali dan kelangsungan hidup kematian daripada Arupa Brahma. Jadi total ada 20 yang tidak bisa muncul di sini. Jadi sehingga hanya tersisa 69 cita yang mungkin muncul di alam rupa. Namun dari 69 tersebut 5 Rupa Vipaka Cita tersebut tidak ikut terlibat dalam rangkaian kognitif kesadaran di sana karena ini hanya berfungsi sebagai kesadaran kelahiran dan kematian kelangsungan hidup daripada mereka. Jadi sisanya hanya ada 64 cita yang bisa terlibat dalam rangkaian kognitif kesadarannya. So for the Arupa planes or immaterial sphere. So in the chart number 5.2, so in your chart number 5.2,
So, no, at the bottom of that chart number 5, so the lower the table. So there, we show you there are 42 chaitas that sometimes depend on Hadya Watu and sometimes do not depend on Hadya Watu. So you can see that, not the third line in the table. In the table there. So we say these 42 chaitas, no, they depend on the heart base when they arise in the Kama sphere and Rupa sphere. And they don't depend on Hadya Watu when they arise in the immaterial sphere. No, because Arupa Brahma do not have materiality and no heart base. So these 42 chaita arise in Arupa Brahma realm. And also the last line there, we say there are 4 Arupa Vajra Vipaka chaita that do not depend on Hadya Watu again. So altogether we get 42 plus 4, 46 chaita that can arise in the Arupa Brahma. So you also have here 42 plus 4, this is 46, no, that can arise in Arupa Brahma realm. And again, these 4 Arupa Vajra Vipaka chaita, no, they arise only in the Arupa, they are included in the 9 Mahagata Vipaka chaita, and they function only as the rebirth, life continuum, and death consciousness Arupa Brahma. They do not take part in the cognitive process. So for them, the cognitive consciousness would be only 42. Jadi untuk ini kita melihat di sini aja di tabel kita bisa melihat ya pada alam Brahma tanpa materi di sini ya ada berapa kesadaran yang dalam alam Brahma, alam Brahma berupa di sini ada 42 kesadaran yang bisa muncul di sana. Jadi kita lihat kenapa di sini dosa hanya muncul bergantung pada Hadaya Watu, kan gitu. Sedangkan ini kenapa kadang-kadang enggak. Jadi karena di alam Brahma mereka sudah tidak mempunyai rasa kebencian lagi ya. Jadi mereka tidak bisa muncul di sini ya. Jadi mereka hanya muncul di sini. Jadi sedangkan kalau loba dan moha di sini kadang-kadang juga bisa muncul pada landasan ada Hadaya Watu, kadang-kadang tidak. Artinya di sana juga terkadang mereka masih mempunyai loba dan moha ya. Walaupun Brahma mereka masih punya loba dan moha. Jadi di sini kita melihat ada 42 cita yang kadang-kadang muncul berdasarkan Hadaya Watu, kadang-kadang tidak. Sedangkan 4 daripada kesadaran tersebut mereka tidak pernah tergantung kepada landasan karena mereka merupakan 4 arupa wipaka cita yang hanya menjadi kesadaran kelahiran kembali, kelangsungan hidup dan kematian daripada Brahma arupa. Jadi total di sini kesadaran yang bisa muncul dalam tingkat Mahagata di sini ada 46 cita. So no, we finish chapter 4 or not yet. The next topic. The next topic is we get classification of the individual. So classification of individuals, Pukla Veda. It is on page 216 of your book. There we give you. So they classify all living beings in the whole universe as 12 types of person. So Pudujana is worldlings, not the worldlings. So they say here, Dogati Ahetuka Pukala, woeful, rootless person. So that being all woeful, all the beings in the woeful abodes. And you have seen that they are born with the Upekha Santirana Chaita, which has no roots. So we call them woeful, rootless person.
So like the woeful ghosts, hell denizens, animals, and the asura, they are woeful, the ruthless person. And in the human realm, we say there can be 3 types of person. So they are Sukati, Ahetuka, Pukala. Sukati means blissful, ruthless, and person. So we say those retarded person who are born blind, born deaf, born deformed. So they are also born with Upekha Sandhina Chaita, Kusala Vipaka, Upekha Sandhina Chaita. So they are ruthless person. And then normal human beings, and also normal celestial beings. So they are born with 8 Mahavipaka Chaita. So if they are born with the 4 Vipaka Chaita, they have only 2 roots. So we call them Dvihetuka Pukala, 2-rooted person. And those who are born with the Mahavipaka Jnana Samyutta Chaita, they have 3 roots. So we call them Tihetuka Pukala, 3-rooted person. So there are 4 types of warnings. Sekarang kita melihat pembagian daripada makhluk hidup ya berdasarkan klasifikasi individunya pugala beda. Jadi kita mengenal ada 12 jenis daripada makhluk hidup ya. 12 jenis tersebut terdiri dari 4 jenis yang ada di alam manusia dan 8 jenis yang ada di alam lokutara. Nah, jadi kita melihat yang di putujana atau di alam manusia, di alam kama tersebut, yaitu yang 1, Dugati Ahetuka Pugala. Dugati berarti menyedihkan ya, di alam Dugati alam yang menyedihkan. Ahetuka tidak berakar, jadi makhluk tidak berakar di alam penderitaan. Jadi mereka terdiri dari apa saja? Mereka terdiri dari makhluk yang terlahir di alam neraka, di alam peta, di alam asura, dan di alam tiracana. Ya, jadi 4 makhluk-makhluk yang hidup di penderitaan tersebut, mereka kita ketahui ya, keempat jenis makhluk hidup tersebut mereka terlahir dari kesadaran apa? Akusala, Vipaka, Upeka, Santirana Cita. Ya. Jadi dia dari akusala vipaka karena tidak baik ya. Kemudian Sugati Ahetuka Pugala. Sugati menyenangkan namun tidak berakar. Jadi kalau mau menyenangkan berarti harus kusala ya, dan tidak berakar. Jadi ini apa saja? Ini adalah orang-orang yang terlahir tanpa akar di alam kesenangan indria, yaitu manusia dengan keterbelakang mental salah satu, juga dewa-dewa bumi yang lahir tanpa akar. Ya, dewa-dewa alam Catumarajika rendah. Jadi di sini karena mereka adalah menyenangkan kusala, tidak berakar ahetuka. Jadi di sini adalah dia bersifat yang ini ahetuka kusala. Ahetuka kusala upeka santira, ahetuka kusala vipaka upeka santirana cita, yang menjadi kesadaran kelahiran mereka. Kemudian Dvihetuka Pugala, manusia berakar 2. Di sini manusia berakar 2 terlahir dari yang maha kusala vipaka, yang nyana wipayutam ya. Kemudian Tihetuka terlahir dari yang nyana sampayutam. So as there are 8 Lokutara Chaita, we also have 8 types of noble person. So 4 part, the part person, Megata. So we call Sotapati Megata, Sotapati part person, Skadagami Megata, Skadagami part person, and Anagami Megata, Anagami part person, and Radha Megata, Aradha part person. And actually we cannot see this noble person, because Sotapati part person exists only one conscious moment when Sotapati Mega Chaita is arising. And then when Skadagami Mega Chaita is arising, so that person is called Skadagami part person. And why the Anagami part Chaita exists, that person is called Anagami part person. And when Aradha Mega Chaita is arising, we call that person Aradha part the person. So they last only for one
conscious movement, so we cannot see them. As soon as the mega Chaita perishes, Phala Chaita arises. So these four Phalata person, they are the four noble person that we can see, we can know. Okay. Karena kita juga lihat ada 8 daripada lokutara cita, maka juga ada 8 jenis individu yang mulia, ya, yang suci. Jadi kita melihat ada 4 individu jalan, ada 4 individu buah atau pala. Jadi keempat individu jalan tersebut adalah Sotapati Magata, yaitu individu jalan milik seorang Sotapana, ya. Sakadagami Magata, individu jalan dari seorang Sakadagami. Anagami Magata, individu jalan daripada seorang Anagami. Arahata Magata adalah individu jalan seorang arahat. Jadi ini sebenarnya ini adalah individu-individu jalan yang tidak pernah kita jumpai dimanapun, ya. Kenapa tidak dijumpai? Ketika seorang Sotapati Maga individu tersebut muncul, ya, dia hanya muncul 1/1 triliun detik aja, satu kesadaran aja, dia padam, dia langsung menjadi seorang individu pala. Jadi bagaimana mencari orang dalam waktu sesingkat itu? Kita baru menoleh aja sudah berapa banyak kesadaran yang kita lewati. Nah, jadi di sini boleh katakan tidak bisa dijumpai. Nah, kemudian kita melihat ke yang buahnya. Jadi Sotapati Palata adalah pemasuk arus. Sakadagami Palata kembali 1 kali lagi. Anagami Palata tidak kembali. Arahat Palata seorang yang benar-benar mencapai tingkat kesucian yang tertinggi. So we go to the next topic. The chaitas that can arise in these 12 types of person. So we give in the table form. So here is Pugla is person, and then this is Kama Bhumi. There is the Rupa Bhumi, Rupa Ram, and then Arupa Bhumi, Arupa Ram. So we have in the Tukati Ahituka person that we call woeful rootless person, the woeful beings. So the chaita that can arise in them is 12 akusala chaita, and then 17 ahituka chaita, with the exception of Hasitupada Chaita. So these 17, the rootless consciousness, you can see from here, they are the 7 akusala vipaka and 8 the ahituka kusala vipaka. So they are like the Dvipancha Vijnana Chaita, and Samvadechana is the receiving consciousness, and Santirana, investigating consciousness. So they arise during the five door cognitive series. So they arise in all person actually. So they arise also in the woeful person, in the woeful person here. And has the 8 Mahakusala, they say can also arise in these, the woeful, rootless person. So you have to think about how they can arise in the in animals and woeful ghosts. So in the Buddhist literature, we can see that some woeful ghosts, they can also listen to the Dhamma preaching. So during the Buddha's time, one lady, the woeful ghost lady, with 2 children, so she was trying to find food. And when she saw the Buddha giving the Dhamma talk, she listened. So that means that the 8 Mahakusala Chaita can arise in her. And also, some animals, they also have some, the wisdom. So at one time they say,
Abhidhamma monks and the Suddhanta monks, they have a quarrel at that one time. So one Abhidhamma monk went into the toilet, and when he came out, he left some water in the cup there. So then when Suddhanta monk went in, he saw that. Oh, this Abhidhamma monk, he left some water, so like that. According to Vinaya rule, that the monk cannot live like that. So it should be, you put it upside down in its place. If you place like this, so it is a breach of the Vinaya rule. So he didn't know even Vinaya rule. So when that monk heard that, he apologized. Yes, I don't know. Please excuse me. Okay, it is not very the great sin actually. So it would be all right for you. So he said. But he started telling the other monks. So then all the Suddhanta monks, they blame the Abhidhamma monks. So Abhidhamma monks, they don't know Vinaya rules. So Abhidhamma monk said, oh, not that monk actually, he didn't know, he's a new monk, he didn't know yet. He already apologized. Why do you try to calling us? No, we don't know the Abhidhamma, so they quarrel. So the Buddha came. So not try to pacify them. Don't quarrel. No. So it is just a little matter. No. So by quarreling, there's no benefit. No. Just try to live in unison, and then try to undertake your meditation or the learning the literature. No, they don't stop. No, because when you have the anger, you cannot think clearly anymore. So the Buddha told the Ananda, well, Ananda, it is the Vasa time now. It begins now. I will go into this forest. They call Pali Yaka forest. Don't allow anyone to come to come to me. So the Buddha alone went into the forest. And the Buddha knew that there is an elephant there. So they also call that elephant Pali Yaka elephant. So that elephant looked after the Buddha for 3 months. So it plucks the leaves and put it on the ground so that the Buddha can lie on that. And it also pluck the fruits so to bring to the Buddha. And also it bring the clear water so and give the Buddha for 3 months. So we have also like an elephant like that in the monastery in Myanmar. So there is a monk. He is the very nice monk actually. He tried to repair all the old, the old temples, all the rest houses, all it's connecting with the Buddhists and the Sasana. Try to repair, and he also build new ones. So when he doing that, so many people, they volunteer to help him. And one female elephant also come to help. So if they start walk, say, at 7 a.m., the elephant also come. So she would carry all the log, the heavy things. Whatever they put, she would carry. So at 5 p.m. when they stop the walk, so this elephant, she pay homage to that monk. She knelt down and not down. Only then she went. So in that case we can say the 8 Mahakusala Chaita can also arise in both beings. So the total Chaita that can arise in them is 37. Sekarang kita melihat bagaimana tentang seseorang tersebut, orang-orang tersebut dengan kesadaran-kesadaran yang dimilikinya di sini. Jadi kalau kita melihat ke dalam di sini pengelompokan tersebut, ini adalah pengelompokan daripada makhluk-makhluk tersebut, Pugala, ya. Kemudian kama bumi yaitu
di bagian bumi kesenangan indria. Di sini rupa bumi, di sini arupa bumi. Nah, kita lihat dugati ahetuka pugala di sini di sini berarti yang makhluk individu dengan yang hidup menjadikan tanpa akar. Jadi ini adalah makhluk-makhluk di alam penderitaan, ya, di 4 alam penderitaan tadi. Di 4 alam penderitaan tadi makhluknya itu kesadaran apa yang muncul pada mereka bisa kita lihat. Aku salah cita, ya jelas mereka juga adalah bisa melakukan keburukan, ya kan. Makhluk-makhluk tersebut melakukan hal-hal yang buruk. Ahetuka cita, ya di sini kecuali hasitu pada bisa muncul. Kita lihat ahetuka cita tersebut, ya. Ini di sini bahwa adalah kesadaran indera. Jadi pada makhluk-makhluk 4 penderitaan tersebut dia juga bisa muncul kesadaran kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran semuanya bisa yang baik dan yang buruk, ya kan. Ketika seekor anjing menginjak bara api misalnya, kakinya terbakar, berarti kesadaran jasmani yang buruk muncul pada dia, ya kan. Nah, namun mereka juga kadang bisa menikmati kesenangan indria, kesadaran indria menyenangkan juga muncul pada mereka. Jadi ahetika semua bisa muncul kecuali hasitu pada yang hanya muncul pada seorang arahat, berarti tidak muncul pada alam penderitaan, ya. Selain itu mereka juga mempunyai panjadwara wajana dan manodwara wajana, mereka punya. Nah, kemudian maha kusala cita, ya, walaupun mereka hidup dalam alam penderitaan, mereka juga bisa muncul kesadaran-kesadaran yang bajik. Misalnya dulu pada zaman Sang Buddha ada juga satu alam peta yang membawa 2 anaknya, ya, untuk pergi mencari makanan. Ketika dalam perjalanan mereka melihat Buddha ada lagi berceramah dhamma, mereka juga ikut mendengarkan ceramah dhamma. Jadi walaupun dia peta, dia juga bisa mengembangkan mahakusala cita. Demikian juga pada hewan. Hewan juga dia bisa mengembangkan mahakusala cita, misalnya hewan yang mengasuh anaknya, itu kan termasuk perbuatan kebajikan. Nah, jadi kemudian ada sebuah cerita di mana tadi Dr. Mon mengatakan ada 2 orang biku, yang satu bernama biku Abhidhamma, satu biku Sutta, ya. Jadi keduanya bertengkar karena ketika seorang biku Abhidhamma keluar dari toilet, dia ada meninggalkan secangkir air di sana. Jadi begitu biku Abhidhamma Sutta tersebut masuk dan keluar, dia mengatakan, Anda telah berbuat kesalahan karena Anda meninggalkan secangkir air di dalam kamar mandi, dan ini tidak boleh, dia menutupnya. Jadi biku Abhidhamma tersebut mengatakan, oh sorry, saya nggak tahu, maafkanlah saya, katanya. Namun begitu dia biku Sutta tersebut memaafkan dia, namun begitu dia berjumpa sesama dengan biku Sutta tersebut, ya, dia juga mengomongkan kepada orang lain, ya. Jadi sehingga para biku Sutta tersebut jadi artinya tidak senang dengan biku yang tersebut. Jadi biku Abhidhamma ini mengatakan, kalau apakah ini benar hal tersebut? Kalau saya tidak tahu, kenapa Anda memaafkan saya? Kan gitu. Jadi sebenarnya mereka bertengkar pada hal-hal di mana apakah boleh atau tidak dengan air, sama-sama dia juga tidak tahu, tapi mereka sudah memaafkan. Artinya kita tidak mengetahui sesuatu hal yang baik atau buruk sebenarnya, apakah salah atau tidak, kita sudah mengatakan orang salah. Jadi orang minta maaf, kita bilang iya saya memaafkan, padahal kita belum tahu itu benar atau salah. Nah, ini kondisinya. Nah, jadi juga kita tahu bahwa selama masa Sang Buddha, beliau juga pernah mengatakan bahwa pada itu udahlah, berhentilah, jangan bertengkar lagi, pergi belajar dhamma dan bermeditasi. Pada saat itu mereka tidak mau. Kenapa? Ketika kondisi kemarahan itu muncul, mereka tidak dapat berpikir dengan tenang, sehingga mereka tidak akan berhenti. Nah, jadi sebenarnya di sini dikatakan Buddha ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya batin itu walaupun di kondisi yang baik, dia kalau dalam kondisi marah dia tidak bisa mengontrol. Jadi untuk binatang
binatang atau untuk yang hidup makhluk di penderitaan, terkadang mereka walaupun terlahir dengan kondisi yang menyedihkan, mereka juga bisa berpikir melakukan kebajikan. Jadi di mana Sang Buddha pada saat itu dia pernah mengatakan kepada Ananda bahwa saya akan pergi ke hutan Paliyaka untuk bermeditasi selama 3 bulan, jangan biarkan ada seorang pun yang datang mengunjungi saya. Nah, jadi dia sendiri di hutan tersebut bermeditasi. Pada saat dia bermeditasi tersebut, ya, ternyata di dalam hutan tersebut ada seekor gajah yang disebut juga namanya dengan gajah Paliyaka. Jadi gajah tersebut melihat Buddha bermeditasi setiap hari, dia juga memetik daun-daun untuk diletakkan di tempat meditasinya Buddha supaya Buddha bisa duduk bermeditasi, ya kan? Dan juga beliau juga pergi memetik buah-buah untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha dan juga mengambil air untuk dipersembahkan Sang Buddha. Nah, ini dapat kita bayangkan bahwa pada saat ini seekor hewan ternyata dia juga bisa melakukan kebajikan. Nah, gajah-gajah tersebut oleh Dr. Mon juga dikatakan ada di negerinya, di mana ada seorang biku yang juga senantiasa hidupnya itu dia hanya mengunjungi tempat-tempat artinya wihara-wihara tua ataupun pagoda tua, mungkin hal-hal yang berhubungan dengan Buddha Sasana yang sudah tua, mereka coba membangun kembali, memperbaiki kembali. Jadi ketika dia mengadakan hal-hal tersebut, banyak sukarelawan yang datang membantu dia, ya, apabila memperbaiki. Namun pada saat itu juga ada seekor gajah yang datang setiap pagi hari, dia menolong sambil mengangkatkan kayu-kayu dan segala, dia bekerja sendirinya untuk menolong biku tersebut untuk memperbaiki gedung-gedung tua tersebut. Begitu setiap pagi hari jam 8 dia datang sampai jam 5 mereka selesai bekerja. Gajah tersebut juga memberi penghormatan kepada biku tersebut, ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sebenarnya ketika seekor binatang walaupun terlahir dengan kesadaran yang tidak bajik, namun pada dasarnya dia juga bisa melakukan kebajikan, ya. Jadi maka di sini kita lihat bahwa 8 mahakusala cita bisa muncul pada mereka. Jadi kalau total kita gabungkan di sini total ada 37 cita yang bisa muncul pada Adugati Ahetuka Pugala. Now the Sukati Ahetuka, the blissful rootless person, and Dvihetuka, not two-rooted, not two rootless. It should be two-rooted person. They have the same number, the chaita arising in them. So this 37 chaita also arises in them. So just about the same. And we have, in addition, 4 Mahavipaka Jnana Vipyuta chaita can also arise in them. So actually, these 4 Mahavipaka Jnana Vipyuta chaitas are the rebirth consciousness, life continuing and death consciousness of the two-rooted person, and they also occur in the Tadalamana chaita, so they can arise in this person. So altogether we get 41. Ya, jadi kita lihat di sini Sugati Ahetuka, ya. Jadi artinya makhluk yang terlahir dengan di alam menyenangkan tetapi tanpa akar, dan manusia berakar 2, ya. Jadi di sini dikatakan orang-orang tanpa akar yang di alam menyenangkan, dan di sini sebenarnya orang berakar 2, ini salah, ya, di sana. Namun di tabel buku kita ternyata saya sudah perbaiki di sana, dan manusia berakar 2 di sini, ya, tanpa menyenangkan, tanpa akar dan akar 2, ya, benar di buku udah benar. Jadi di sini kita lihat pada makhluk-makhluk yang demikian akusala cita masih bisa muncul, ya. Kalau kita berakar 2 juga kita masih bisa muncul hal-hal tidak bajik bagi kita, ya kan. Demikian juga tadi orang-orang yang terlahir dengan keterbelakang mental. Kemudian ahetuka cita di sini sama, 17 ahetuka cita bisa muncul di sini, semua bisa muncul sebagai kesadaran indera, kesadaran pintu indera, ya. Namun di sini juga hasitupada tidak muncul, karena hasitupada hanya muncul pada seorang arahat, ya kan. Kemudian maha kusala cita benar dapat dilakukan, maha kusala cita sama seperti di atas, ya. Ini tidak beda. Cuma di sini maha wipaka jnana vipayutam. Jadi sebuah kesadaran yang
berakar 2 dapat muncul pada makhluk di sini. Jadi tambah 4 dapat 41 kesadaran bisa muncul di sini. So these three types of person do not exist in the Rupa Brahma realm and Arupa Brahma realm. So so at least only 3 rooted person who can attain the jhana can be born in this Brahma realm. Sekarang kita lihat di alam rupa dan alam arupa, kita tidak melihat kehadiran mereka. Kenapa? Untuk ada terlahir di alam rupa maupun arupa minimal harus berakar 3. Jadi kenapa orang bilang berakar 2 tidak bisa mencapai jana, ini kondisinya. So the next table. So in the Tihetuka Putujana, 3 rooted walling person. So we get 45 chaitas. And again, the top ones are the same as we had before. 12 Akusala chaita, 17 Ahituka chaita with the exception of Hasitupada, and 8 Mahakusala chaita. And then also 8 Mahavipaka chaita. Because the 3 rooted person are born with 4, also all the 8 Mahavipaka chaita. 3 rooted person are born with 4 the Jnana Samyutta Mahavipaka chaita. So all the 8 chaita can arise in them. So in the Dalamana, all these 8 they take part. And when we add them together, we get 45. Just 4 more than the Dvihetuka person. Now, if the person is Tihetuka, he can also develop 5 Rupavada jhana and 4 Arupavada jhana, so he can get 8 or 9 Kusala jhana. If we add that here, the total chaita would be 54. Sekarang kita lihat Tihetuka Putujana, ya. Jadi manusia dengan berakar 3 di sini. Jadi makhluk berakar 3 di sini otomatis dia juga bisa di alam kesenangan indria, mereka juga bisa melakukan kesalahan. Jadi 12 akusala cita masih mungkin muncul pada seorang manusia walaupun berakar 3. Kemudian ahetuka cita sama ke-17 ahetuka cita dengan kekecualian Hasitupada ini bisa muncul sebagai kesadaran ahetuka ataupun kesadaran indra ya, kesadaran indra dan pintu indra. Kemudian 8 mahakusala cita bisa muncul. Tentu kita sebagai manusia berakar 3 kita bisa melakukan kebajikan. 8 mahakusala cita muncul. 8 mahavipaka juga bisa muncul di dalam alam bumi tersebut karena ada yang berakar 2 atau berakar 3 bisa dilahirkan di alam tersebut, alam bumi dengan demikian ada 45 cita yang bisa muncul pada seorang yang Tihetuka Pugala. Jadi kalau 45 tersebut ya, jika orang tersebut juga bisa mengembangkan jana, maga dan pala di sini, maka ada 9 cita yang kusala jana di sini dengan menuju kepada tingkat 9 kusala jana. Ya hana jana cita berarti di sini tambah 45 menjadi 54 cita yang muncul bisa di dalam alam kamawacara di sini. So the Sotapanti Phalata person is called Sotapanna stream winner. They are noble person. Now Sotapati Mega Chaita destroys 2 defilements, that is Deity and Vicikiccha. So totally destroy. So in Sotapanna, the 4 Lopa Mula, Deity Kata, Samyutta, Chaita will not arise in them. And then also the Moha Mula, the Vicikiccha, Samyutta, Chaita will not arise in them. So 5 Chaita, Akusala Chaita, do not arise. So you subtract that 5 from 12 Akusala Chaita, so only the remaining 7, the Akusala Chaita arise. So in the case of Ahituka Chaita, so again 17 Ahituka Chaita with the exception of Hasitupada will arise again. And then the 8 Mahakusala and 8 Mahavipaka arise, just like in the 3 rooted person. They arise like here. And the stream winner can enjoy the Nibbana by Sotapati, the Plata Chaita,
and he can develop, we say, fruition attainment of this Sotapatti Phalata. So if you add, we get 41 Chaita. And Sotapanna, they are the three-rooted person, so they can also develop 9, the Rupa Vajra Kusala, 5 Rupa Vajra Kusala, and 4 Arupa Vajra Kusala, 9. So if you add that here, the total Chaita will be 50. Sekarang kita lihat ke seorang Sotapanna. Jadi Sotapanna atau pemenang arus Sotapatipala. Jadi kita lihat kesadaran-kesadaran yang bisa muncul pada dia. Kalau untuk yang aku salah, biasa kan ada 12, tapi di sini tidak 12 lagi. Kenapa? Kita akan 12 dari 12 tersebut. Dari 12 tersebut seorang Sotapanna sudah mengeliminasi atau menghancurkan semua pandangan salah dan keraguan-raguan. Jadi 4 loba mula di 3 tasampayutam sudah tidak muncul dan wicikica sudah tidak muncul. Jadi ada 5 kesadaran tidak muncul pada mereka. Jadi yang aku salah bagi mereka hanya tinggal 7. Ya, hanya tinggal 7. Kemudian untuk yang sama dengan ahetuka di sini, ya tetap dia ada 17 cita dengan kekecualian daripada hasitupada tadi sama. Mereka juga dapat melakukan kebajikan, maka 8 mahakusala cita bisa muncul. Ya, dan Mahavipaka masih muncul karena mereka juga sebenarnya walaupun sudah mencapai Sotapanna, kesadaran kelahiran yang mereka kan yang Mahakusala Vipaka menjadi manusia dulu. Kemudian karena mereka bisa mengembangkan ke Sotapati Palacita, maka tinggal satu Palacita bisa muncul di sini. Jadi di sini 41 cita hanya muncul di sini. Jadi kalau mereka juga mengembangkan jana cita mencapai ke tingkat 9 jana tersebut, maka ditambah dengan 9 total 50 cita bisa muncul pada seorang Sotapanna ya. Sakadagami is one's return. They have the same Chaita as the Sotapanna, not the stream winner. So the Sakadagami Megha does not eliminate any defilement. So they have the same Chaita as stream winner. So instead of Sotapati Phalata Chaita, they will enjoy the Sakadagami Phalata Chaita. Sakadagami jumlah kesadaran yang bisa muncul pada seorang Sakadagami sama dengan seorang Sotapanna. Kenapa? Karena di tingkat Sakadagami sudah tidak ada pemurnian yang lebih tinggi yang dicapai, dalam arti tidak ada kesadaran-kesadaran yang dibuang di sini sama. Cuma mereka hanya menggantikan di mana Sotapati palanya diganti menjadi Sakadagami pala. Jadi total semua sama dengan 41 dan 9, 50 cita secara keseluruhan kalau mereka bisa mengembangkan jana. Anagami non-returner. So the Anagami Megha Chaita also destroy dosa. So do dosa mula Chaita do not arise in the Anagami. And then those 5, the Chaita again do not arise. The 4 Lobha Mula, Detikata Samyutta, and the Vicikiccha Samyutta. So altogether, so 7 Chaita do not arise. So you subtract from 12 Akusala Chaita, you get only 5 Akusala Chaita arise in Anagami. And again, the 17 Ahituka, the rootless consciousness, with the exception of Hasitupada, will arise in them. 8 Mahakusala, 8 Mahavipaka will also arise. And then they will enjoy the Anagami Phalata, the fruition attainment. So this Chaita also arise. So they have 2 less than the Sotapanna, that is the 2 dosa mula will be less in them. Anagami, seorang yang tidak kembali lagi. Jadi seorang anagami kita lihat kesadaran bisa muncul pada mereka. Kita lihat yang di dalam 12 akusala cita ada berapa yang bisa muncul. Kita ketahui bahwa di sini 4 loba yang diti dengan wicikicca sudah di eliminasi di tingkat Sotapanna.
Jadi di tingkat anagami mereka menambah mengeliminasi dua dosa mula cita, karena seorang anagami sudah tidak pernah bisa marah lagi, ya, sudah tidak bisa membenci lagi. Jadi kalau Anda mau tahu seseorang itu sudah mencapai anagami atau tidak, Anda marahi aja habis-habisan, ya. Lihat marah apa enggak. Kalau marah berarti bukan palsu, udah bukan seorang anagami, ya. Ini salah satu cara, ya kan. Anda tanya sama sekali dia nggak pernah mau jawab. Udah marah aja bila perlu, gimana caranya sampai dia marah. Tapi kalau memang tidak bisa marah, ada kemungkinan, ya kan. Ini salah satu cara, ya kan. Iya, tapi Anda mau tahu, ya terserah, tanggung dong gamma buruknya, kan. Nah, jadi ini salah satu cara. Kemudian 17 ahetuka cita mereka muncul seperti biasa, karena kecuali Hasitupada tadi. Mereka juga bisa melakukan mahakusala cita, 8 muncul. 8 mahavipaka tentu muncul karena mereka masih terlahir dan sebagai manusia di sini, kan. Kemudian untuk yang palanya mereka ganti menjadi ada anagami pala, jadi total ada 39, ya. Jadi ini ditambah dengan kusala jana kalau mereka mengembangkan jana lagi. Jadi di sini ada 39. So here also we can add that 9 the jhana cita. Now when we come to arahat, we call him perfect person. So the arahata mega cita destroys all the remaining defilements. So no kusala cita arise in arahats anymore. So instead of 17, we take all the 18 ahetuka cita arise in arahat, including that the Hasitupada, smiling consciousness of arahats. And then instead the 8 mahavipaka cita, that is the light that arise in the dhalamana, and also they are rebirth consciousness. So they will again arise. And instead of 8 Mahakusala Chaita, they will get 8 Mahakriya Chaita, and they will enjoy the Arhata Phala, the fruition attainment. So Arhata Phalata Chaita, Arhata Phala Chaita also arise in them. So it should not be Phalata, it should be just Phala. The Sodapati Phala Chaita and the Anagami Phala Chaita and Arhata Phala Chaita. So altogether 35 Chaita. And if they attain all the 5 Rupa Vajra Kriya Chaita and 4 Arupa Vajra Kriya Chaita, we can add 9 more Chaita, altogether 44. Sekarang kita lihat arahat. Kalau di arahat di sini kita lihat yang akusala sudah pasti tidak muncul, semua sudah dieliminasi. Yang ahetuka 18 semua bisa muncul karena dia masih seorang, walaupun dia mencapai arahat masih seorang manusia. Jadi semua kesadaran-kesadaran indera masih dibutuhkan, panca indera dan manodwara masih dibutuhkan. Dan beliau bisa tersenyum dengan hasitu padanya. Jadi 18 bisa muncul. Mereka juga muncul sebagai mahawipaka karena mereka juga terlahir menjadi seorang manusia dulu. Ketika mereka berbuat kebajikan, mereka berbuat kebajikan dengan mahakriya, jadi 8. Nah, kalau kemudian ditambah dengan kearahatannya, mereka menjadi arahat palacita tambah 1 menjadi 35. Jadi kalau mereka mencapai ke tingkat jana, mereka menggunakan dengan kiriya jananya, ada 9. So the chaitas of this person in Rupa Ram and Arupa Rams are very quite complicated, so we just leave behind. So now we make it again. We finish chapter 4 now. So by the next the section we have to go on with chapter 5. Chapter 5 is quite long, so we have to struggle hard to finish by tomorrow again. Ya, jadi untuk bumi, rupa bumi dan arupa bumi dia memang penjelasannya agak sulit ya. Jadi kita lewati aja karena ini sangat complicated, agak rumit. Jadi nggak apa-apa, kita nanti datang udah masuk ke bab kelima tentang bumi dan kama. Nanti ini sangat panjang dan menarik ya. Tapi kalau untuk yang akhir bab tadi, nah kalau ada waktu mau bahas nanti kita bahas ya kalau memang mau.